Shalom, selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. PKLU dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Ibu Elizabeth Ketsiawayong dari GPIB Getsemani, Cirebon. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya dari Sabda Bina Umat, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kembali kami menghampiri Engkau seraya boleh mengucap syukur dan terima kasih. Semalam kami boleh beristirahat dan pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan kesehatan yang baru. Sebelum kami beraktivitas untuk melandasi kegiatan kami akan membaca Alkitab dan merenungkan dari Sabda Bina Umat. Berkati kami semua ya Tuhan, baik yang ada di rumah, demikian baik hamba yang akan menyampaikannya. Semuanya ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Filipi pasal 1 ayat 12 hingga 19. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku
oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Renungan kita pagi hari ini dari Sabda Bina Umat diberi judul Berani Bersaksi. Ayat Mas, ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Jemaat di Filipi diperhadapkan dengan situasi perlawanan dari lingkungan sosial masyarakat yang menolak pemberitaan tentang Yesus Kristus. Penolakan keras di Filipi dikarenakan Filipi adalah kota koloni Kekaisaran Romawi yang loyal pada pemerintahan Kaisar Romawi. Nasionalisme masyarakat di Filipi begitu kuat terhadap situasi ini. Rasul Paulus menguatkan iman percaya jemaat di Filipi yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus menjelaskan bahwa situasinya yang terpenjara justru telah membawa dampak yang kuat dalam pemberitaan Injil pada ayat ke-12 dari bacaan kita. Hal ini bahkan semakin jelas bagi kalangan istana dan kaum yang tidak seiman di Filipi ayat 13. Keberanian Paulus bahkan sampai di dalam penjara telah memberikan pengaruh yang sama kepada saudara seiman lainnya yang dengan tidak takut turut memberitakan Injil Kristus. Ayat 14. Ada dua situasi pemberitaan Injil menurut Paulus, yaitu pertama, dengan maksud baik, kedua, dengan maksud tidak baik seperti dengki dan perselisihan. Yang pertama berdasarkan kepentingan dan kasih Kristus, yang kedua berdasarkan kepentingan diri sendiri. Paulus menegaskan bahwa bagaimanapun situasinya, Injil Yesus Kristus tetap disebarluaskan dan ia tetap bersuka cita, sebab pada akhirnya ia menuai keselamatan. Ayat 15 hingga 19. Saudaraku, apapun situasi hidup, kerja dan pelayananmu, memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Jangan takut. Tanggalkan ketakutan itu, ingatlah baik atau tidak baik situasinya. Tuhan tetap mempergunakan untuk menyampaikan kabar selamat bagi dunia. Miliki keberanian seperti Paulus dan para rasul lainnya, bahwa apapun kondisinya, mari hadapi dengan sukacita, sebab kesudahan segalanya akan berujung pada keselamatan dari Kristus. Hanya orang yang berani dapat bersaksi. Selamat berani, selamat bersaksi. Amin. Walau badai terbang harus kau tempuh, walau kesusahan
Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena kami pada pagi hari ini boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan dari Alkitab, demikian juga renungan dari Sabda Bina Umat. Kami bersyukur atas kesempatan ini Tuhan, dan kami yang ada di dalam Zoom ini ataupun yang ada di rumah, kiranya Tuhan akan memberkati kami sekalian. Kiranya kami hanya mohon kesehatan daripadamu ya Tuhan, agar supaya kami anggota PKLU dengan fisik semakin hari semakin kurang kuat, tetapi Tuhan kami mempunyai Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan untuk kesemuanya ini. Kami bersyukur dari awal hingga selesai akan acara kami ini. Tuhan menyertai. Ampunkanlah segala dosa kami. Doa ini kami alaskan demi nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.